Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai interval tampak setara. Jadi, metode interval tampak setara atau yang sering dikenal juga sebagai metode penskalaan Thurston merupakan salah satu model penskalaan pernyataan sikap dengan pendekatan stimulus. Yakni penskalaan ini ditunjukkan untuk meletakkan stimulus atau pernyataan sikap pada suatu kontinum psikologis yang akan menunjukkan derajat favorable atau unfavorable suatu pernyataan yang bersangkutan. Jadi, kontinum yang disajikan harus dalam hitungan ganjil, sehingga akan selalu ada titik yang berada di tengah-tengah. Misalnya 11 kontinum. Bisa teman-teman lihat di gambar yang telah kami sertakan. Contohnya itu misalkan dari huruf A sampai huruf K. Huruf-huruf pada kontinum tersebut mewakili letak yang semakin ke kanan berarti semakin favorable pernyataan sikap yang telah dipilih, dan semakin ke kiri itu menyatakan semakin unfavorable pernyataan sikap yang dipilih. Baiklah, yang B, menghitung nilai skala. Dengan berasumsi bahwa interval di antara huruf dengan huruf pada kontinum yang disajikan dianggap setara oleh anggota kelompok penilai, maka untuk A sampai dengan K dapat diberikan angka skala 1 sampai dengan 11. Sehingga pada dasarnya dengan menempatkan pernyataan-pernyataan pada kotak yang berhuruf tertentu, kelompok penilai telah melakukan rating terhadap setiap pernyataan berdasarkan 11 jenjang favorabelnya. Data hasil penilaian dari seluruh anggota kelompok panel penilai untuk setiap nomor pernyataan disusun dalam suatu tabel yang memuat frekuensi penilai yang memasukkan pernyataan yang bersangkutan pada setiap kotak. Nah, di sini dapat kita lihat pada tabel yang di sampingnya disajikan contoh hasil penelitian. Misalnya pernyataan nomor 1 dan 2. Lanjutannya, dalam contoh pada tabel 2, anggota kelompok penilai terdiri atas 110 orang. Banyaknya anggota kelompok penilai ini diberi lambang N. Nah, sehingga dalam hal ini N sama dengan 110, yang berarti anggota kelompok penilai. Kita lihat pernyataan nomor 1 di dalam tabel yang di atas tadi. Keterangannya, huruf F berarti frekuensi, yaitu banyaknya anggota kelompok penilai yang menempatkan pernyataan nomor 1 ke dalam kotak tertentu. Kita lihat misalnya kotak E mempunyai F sebesar 12. Artinya, ada 12 orang anggota penilai yang menganggap pernyataan nomor 1 sebagai sedikit mengarah kepada tak favorable. Nah, selanjutnya P. P itu keterangannya proporsi yang merupakan perbandingan antara frekuensi pada setiap huruf dan banyaknya subjek kelompok penilai seluruhnya. Jadi rumusnya P sama dengan F dibagi N atau F per N. Sebagai contoh, pada huruf G yang mempunyai frekuensi sama dengan 42 akan diperoleh harga P sama dengan 42 bagi 110 sama dengan 0,38. Nah, kesemua harga P ini apabila dijumlahkan harus sama dengan 1. Selanjutnya ada huruf PK. PK ini keterangannya yaitu berarti proporsi kumulatif, yaitu jumlah proporsi pada interval atau angka tertentu ditambah semua proporsi di bawahnya. Pada angka 4 atau huruf D terdapat proporsi sebesar 0,04. Karena itu proporsi kumulatif untuk angka 4 adalah PK sama dengan 0,04 ditambah 0,05 ditambah 0,03 ditambah 0,02 sama dengan 0,14. Nah, ada cara lebih mudahnya untuk mengetahui proporsi kumulatif, yaitu menambahkan proporsi pada angka tertentu dengan proporsi kumulatif sebelumnya. Jadi, misalkan untuk angka 4 dapat juga dihitung sebagai 0,04 ditambah 0,10 sama dengan 0,14. Selanjutnya, bila angka dalam tabel semua sudah terisi, nilai skala bagi pernyataan yang bersangkutan dapat dihitung dengan sederhana. Perhitungan ini sebenarnya adalah estimasi terhadap modal diseriminal value yang telah diterangkan di depan.
yaitu mencari suatu nilai yang mewakili rating atau judgement sekelompok penilaian terhadap pernyataan yang bersangkutan. Nilai termaksud diestimasi lewat harga mediannya yang dalam hal ini diberi dengan lambang S. Sebagaimana diketahui dalam statistika, median adalah suatu angka yang membatasi 0,50 proporsi atau 50% angka yang lebih kecil dari angka yang di atasnya. Nah, untuk menemukan letak mediannya, kita lihat pada kotak atau kategori di dalam tabel yang tadi berisi proporsi kumulatif 0,50. Pada contohnya, di dalam hasil penilaian terhadap pernyataan nomor 1 tampak bahwa proporsi kumulatif huruf F hanya sampai dengan 0,39, sedangkan proporsi kumulatif huruf G adalah 0,77, sehingga proporsi sebesar 0,50 pasti akan berada di dalam huruf G atau pada angka 7. Batas bawah angka 7 yang berisi median adalah BB. BB sama dengan 6,5 yaitu sebelum angka 7, yaitu tengah-tengah angka antara angka 6 dan angka 7. Proporsi kumulatif sebelum angka 7 yaitu pada angka 6 adalah PK sama dengan 0,39, sedangkan proporsi pada angka 7 adalah P sama dengan 0,38. Nah, bisa kita lihat rumusnya di sini adalah S sama dengan BB ditambah 0,50 dikurang PKB dibagi P dikali I. Keterangannya, BB sama dengan batas bawah angka yang berisi median. PKB sama dengan proporsi kumulatif di bawah kategori angka yang berisi median. P sama dengan proporsi pada kategori angka yang berisi median. Dan I sama dengan luas interval angka yang dalam hal ini sama dengan 1. Selanjutnya, dengan demikian, penghitungan nilai skala untuk pernyataan nomor 1 adalah sebagai berikut. S1 sama dengan BB-nya 6,5 ditambah 0,50 dikurang 0,39 dibagi 0,38 dikali 1 sama dengan 6,8. Inilah nilai skala untuk pernyataan nomor 1. Untuk contoh pernyataan nomor 2, nilai skalanya dihitung sebagai berikut, yaitu S2 sama dengan 4,5 ditambah 0,50 dikurang 0,20 dibagi 0,54 dikali 1 sama dengan 5,1. Dengan cara yang sama, kita dapat menghitung nilai skala pernyataan-pernyataan lainnya sehingga semua pernyataan yang telah ditulis memiliki nilai S masing-masing. Nilai S ini merupakan titik letak pernyataan yang bersangkutan pada kontinum yang semula ditetapkan. Kalau kedua contoh pernyataan di atas kita letakkan pada kontinumnya, akan tampak seperti berikut. Nah, akan tampak seperti yang ada di PPT ini. Dari nilai S dan letaknya pada kontinum, terlihat bahwa pernyataan nomor 1 lebih favorabel daripada pernyataan nomor 2. Artinya, pernyataan nomor 1 lebih mendukung atau lebih memihak pada apapun objek sikap yang hendak diungkap dibandingkan pernyataan nomor 2. C. Memilih pernyataan terbaik. Telah dijelaskan bahwa semua pernyataan yang akan dinilai oleh kelompok penilai harus sudah diteliti secara seksama isi dan relevansinya lebih dahulu agar hanya pernyataan yang memenuhi kaidah penulisan saja yang boleh dihitung nilai skalanya. Nilai Q merupakan indikator penyebaran penilaian dari 50% anggota kelompok penilai. Dengan kata lain, nilai Q merupakan ukuran variasi distribusi penilaian dari 50% kelompok penilai terhadap suatu pernyataan. Semakin besar nilai Q, berarti penilaian para anggota kelompok penilai semakin bervariasi. Artinya, pendapat mereka mengenai derajat favorabelnya atau tak favorabelnya pernyataan itu semakin bermacam-macam dan tidak sesuai satu sama lain. Dan itu mempunyai kesesuaian yang tinggi satu sama lain mengenai derajat favorable suatu pernyataan, maka mereka akan meletakkan pernyataan tersebut pada angka yang tidak jauh berbeda pada kontinum psikologis yang disediakan dan karenanya tentulah akan diperoleh nilai Q yang kecil. Masih di memilih pernyataan terbaik, nilai Q dihitung sebagai Q sama dengan C75 dikurang C25,
yang dimana untuk rumus C75 sama dengan BB plus 0,75 dikurang PKB bagi PI dikali I. Dan untuk rumus C25, BB plus 0,25 kurang PKB bagi PI dikali I. Nah, kalau diperhatikan, tampaklah bahwa rumus C75 dan C25 pada dasarnya sama dengan rumus S, kecuali pada angka 0,50 yang sekarang diganti dengan angka 0,75 dan angka 0,25, sedangkan simbol-simbol yang lain tetap sama. Sebagai ilustrasi, kita hitung C75 dan C25 untuk contoh pernyataan nomor 1 sebagai berikut. C75 sama dengan 6,5 ditambah 0,75 dikurang 0,39 dibagi 0,38 kali 1 sama dengan 7,4. Dan untuk C25 sama dengan 4,5 ditambah 0,25 dikurang 0,14 dibagi 0,11 kali 1 sama dengan 5,5. Sehingga nilai Q untuk pernyataan nomor 1 adalah 7,4 dikurang 5,5 sama dengan 1,9. Nah, dengan cara yang sama diperoleh nilai C75 sama dengan 5,6 dan nilai C25 sama dengan 4,6. Untuk contoh pernyataan nomor 2, sehingga nilai Q-nya adalah 5,6 dikurang 4,6 sama dengan 1. Dari perhitungan nilai-nilai Q di atas, tampaklah bahwa para anggota kelompok penilai lebih sepakat penilaiannya terhadap pernyataan nomor 2 daripada terhadap pernyataan nomor 1. Penilaian terhadap pernyataan nomor 1 lebih bervariasi dan menyebar. Hal ini merupakan indikasi kurang jelasnya sifat favorable pernyataan yang tak bersangkutan. Setelah semua pernyataan memiliki nilai S dan nilai Q, kita sudah siap untuk memilih pernyataan yang diinginkan. Kriteria item yang baik adalah pernyataan yang mempunyai nilai kecil dan mempunyai nilai skala yang bermacam-macam, sehingga di dalam skala sikap itu terdiri atas berbagai tingkatan nilai S yang selisih besarnya nilai S itu kurang lebih sama di antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lainnya. Apabila terdapat dua atau lebih pernyataan yang mempunyai nilai S yang sama, hendaknya pernyataan yang mempunyai nilai Q terkecil saja yang diambil. Dengan demikian, diharapkan skala sikap akan berisi pernyataan-pernyataan yang nilai Q-nya kecil dan nilai S-nya yang bervariasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian memberikan skor jawaban dan skor sikap. Nah, yang sebelumnya tadi kan udah kita hitung nih. Nah, lalu gimana cara memberikan skor jawabannya dan skor sikap itu tadi? Oke, untuk pernyataan-pernyataan yang telah diseleksi berdasarkan nilai S dan Q tadi, yang dimana itu diberikan nomor urutan yang baru. Nah, setelah itu dikomplikasikan atau disusun menjadi satu bentuk skala sikap. Nah, dari situ nanti baru kita baru bisa memberikan skor jawaban. Lalu di sana juga ada instruksi bagi responden dalam menjawab skala sikap model interval tampak setara, yang pada dasarnya itu berisi petunjuk agar responden yang pertama itu adalah membaca dan memahami setiap pernyataan dengan seksama. Kemudian yang kedua itu membandingkan kesesuaian isi pernyataan dengan sikapnya. Kemudian yang ketiga itu adalah memilih pernyataan yang dianggapnya sesuai dengan perasaannya dengan cara seperti memberi tanda silang pada nomor pernyataan yang dimaksudkan gitu. Nah, jadi dalam memberikan sebuah respon, responden tersebut hendaknya kita ukur sikapnya, kemudian diminta untuk memilih pernyataan-pernyataan yang ia setujui saja gitu. Nah, kemudian apa sih gunanya menentukan skor sikap gitu ya? Jadi gunanya itu supaya pemeriksa itu memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disetujui oleh si responden gitu. Nah, kemudian nilai skala seluruh pernyataan yang disetujui oleh si responden itu tadi dijadikanlah sebagai dasar pemberian skor.
melalui dari perhitungan median atau min nilai-nilai skala tersebut gitu. Nah, kemudian kita beri contoh seperti menghitung skornya sikap si Adi gitu. Nah, menghitung skor sikap si Adi itu anggap saja ada 25 pernyataan yang disajikan. Nah, kemudian si Adi misalkan ia menyetujui pada pernyataan nomor 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 18, dan nomor 19. Nah, lalu untuk menghitung si skornya Adi, hanya ke 9 pernyataan itu saja yang kita perlukan. Misalnya, nilai skala ke 9 pernyataan tersebut berturut-turut adalah 4,3 sampai 8,5, kemudian 6,7, kemudian 7,4, kemudian 9,1, kemudian 7,0, kemudian 6,8, kemudian 7,7, dan 5,4. Nah, dalam hal tersebut, dapat kita gunakan bahwa median nilai-nilai tersebut sebagai skor sikapnya si Adi itu tadi. Nah, untuk itu, nilai-nilai skala tersebut kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, kita urutkan dulu mulai dari 4,3 sampai 9,1 itu poin yang paling besar gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian median skor distribusi ini adalah suatu angka yang membagi dua atau yang berada di tengah-tengah. Nah, seperti yang kita ketahui, median itu kan artinya nilai tengah ya, yang dimana itu di antara dari ke-9 nilai skala tersebut itu yang mana nilai tengahnya. Nah, jadi dari ke-9 nilai skala tersebut nilai tengahnya adalah angka 7,0. Jadi, skornya si Adi pada skala sikap tersebut adalah X sama dengan 7,0. Nah, lalu bagaimanakah cara kita untuk menghitung median kalau banyaknya pernyataan yang disetujui oleh seorang responden tersebut adalah genap? Nah, misalkan pada skala yang sama, si Ina, subjek Ina, itu setuju pada pernyataan nomor 7, 11, 12, dan nomor 18 saja. Nah, maka setelah diurutkan, diperolehlah susunan nilai skala sebagai berikut, yakni 6,7, 7,0, 7,7, dan 9,1. Nah, gimana cara menghitungnya dari skala yang nilainya genap gitu ya? Nah, untuk menghitung median dari susunan tersebut, diambillah dua nilai yang berada di tengah-tengah. Kemudian kedua nilai tersebut dijumlahkan dan dibagi dua, yaitu 7,0 dan 7,7, lalu dibagi dua. Nah, 7,0 ditambah 7,7 itu 14,7 ya. 14,7 kemudian kita bagi dua, maka hasilnya adalah 7,35. Nah, hasil dari perhitungan tersebut adalah median, dan dalam contoh tersebut angka yang 7,35 itu tadi merupakan skor sikapnya si Ina. Kalau si Adi tadi itu kan skor sikapnya 7,0. Kalau si Ina itu tadi 7,35. Nah, lalu dengan perhitungan harga min itu tadi akan memperoleh angka untuk jawaban si Adi dalam contoh sebagai berikut. Nah, jumlah nilai atau dalam kurung sigma S itu sama dengan 4,3 ditambah 5,4 ditambah 6,7 ditambah 6,8 ditambah 7,0 ditambah 7,4 ditambah 7,7 ditambah 8,5 ditambah 9,1, lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah 62,9. Kemudian banyaknya nilai atau dalam bahasa rumusnya itu F sama dengan 9 ya, banyaknya nilai tadi kan jumlah skala yang disetujui oleh si Adi itu tadi kan ada 9, maka kita buatlah banyaknya nilai itu 9. Terus skor sikapnya si Adi itu tadi, jumlah nilai itu tadi
dibagi dengan banyaknya nilai. Berarti 62,9 dibagi 9, hasilnya adalah 6,99. Nah, contoh untuk yang perhitungan harga min untuk jawaban si Ina juga begitu. Nah, jumlah nilainya yang sigma S itu sama dengan 6,7 ditambah 7,0 ditambah 7,7 ditambah 9,1, kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 30,5. Nah, lalu banyaknya nilai si Ina itu tadi yang dijawab skalanya ada 4, yang disetujuinya itu ada 4. Jadi skor sikapnya 30,5 dibagi 4 sama dengan 7,62. Jadi penggunaan median atau min dalam menghitung skor sikap individu, walaupun menghasilkan angka yang berbeda, itu tidak akan membawa perbedaan arti terhadap kedudukan relatif sikap individu. Nah, kemudian setelah kita lakukan memberikan skor jawaban dan skor sikap, lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah menginterpretasi skor gitu. Nah, nilai skala setiap pernyataan dalam skala sikap yang telah dikembangkan lewat metode interval tampak setara, sebagaimana yang telah kita ketahui, dihitung dari hasil penilaian kelompok panel penilai gitu. Nah, asumsi dasar yang dipegang di sini itu adalah bahwa sewaktu kelompok penilai sedang melakukan penilaian terhadap derajat favorable suatu pertanyaan, mereka itu benar-benar tidak mengikut sertakan perasaan setuju atau tidak setuju. Perasaan setuju atau tidak setuju mereka kepada isi pertanyaan, melainkan hanya untuk semata-mata memberikan penilaian terhadap letak tingkat favorable pernyataan pada kontinum psikologisnya gitu. Nah, kemudian kesetujuan responden yang diukur sikapnya terhadap suatu pernyataan itu tadi dapat kita artikan seakan-akan bahwa ia itu menempatkan dirinya dalam kontinum psikologis pada suatu titik yang letaknya itu ditentukan oleh nilai skala sikap pernyataan, yang dimana apabila ia setuju, maka pernyataan yang mempunyai nilai S yang besar itu artinya dia itu cenderung mempunyai sikap yang favorable terhadap objek sikap gitu. Kemudian apabila si subjek itu tadi setuju pada suatu pernyataan yang mempunyai nilai skala kecil, itu artinya ia cenderung mempunyai sikap yang tidak favorable terhadap objek sikap gitu. Nah, jadi tentu saja interpretasi skor itu tidak dapat diberikan berdasarkan jawaban hanya pada satu pernyataan saja. Karena skala sikap itu terdiri atas banyak pernyataan yang memiliki nilai skala sikap yang berbeda. Nah, lalu skala responden yang telah dihitung lewat cara komputasi min atau komputasi median itu adalah hasil dari representasi sikap responden yang angkanya itu dapat dikembalikan letaknya pada kontinum yang terdiri atas 11 tingkatan. Nah, sebagaimana yang telah digunakan oleh si kelompok penilai itu tadi. Jadi, suatu skor sikap responden yang mendekati angka 11 itu menunjukkan adanya kecenderungan bersikap positif atau favorable. Kemudian, kalaunya skor yang mendekati angka 1 itu mengindikasikan adanya sikap yang tidak favorable, dan skor yang berada di sekitar angka 6 itu menunjukkan sikap yang netral. Jadi walaupun demikian, dalam interpretasi terhadap skor individual atau skor perorangan itu kita perlu berhati-hati dalam menafsirkan skor itu tadi supaya kita tetap berada di nilainya itu tidak salah gitu. Nah, dan tetap berada berhati-hatilah pada area yang titiknya itu bersifat netral gitu.